Saya ingin ingatkan satu kaidah yang sangat penting sekali terdapat dalam Al-Quran. Setiap orang yang telah menunaikan sholat itu oleh Al-Quran dibagi pada dua golongan. Dan perhatikan kira-kira sampai siang ini Anda berada di golongan mana? Saya ulang ya. Setiap orang yang telah menunaikan sholat, Al-Quran membaginya pada dua golongan. Terdapat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Saya ulang, fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Kalau Anda berhenti membaca di sini waqaf ya, di ayat ini, maka itu menunjuk pada golongan yang pertama. Fa idza qadaytumus shalata, maka jika Anda telah tuntaskan salat, kata para ulama, ini menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang yang salatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Jadi, maaf, ada motif orang salat, yang penting saya sudah salat. Perkara khusyuk atau tidak itu belakangan. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Lambat atau cepat itu perkara lain. Yang penting saya sudah salat. Nah, rumus di tafsir, kalau ada satu kejadian di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, tidak dirinci kapan kejadiannya, itu artinya kisah dimaksud akan terjadi di setiap masa dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Jadi sekarang pun dan nanti pun akan didapati orang sholat, yang penting sudah sholat. Ya, perkara yang lainnya itu terserah dalam topik yang lain. Sedangkan orang-orang yang berhasil dalam sholatnya, dia mendapati manfaat dari sholat. Di antara manfaat yang utamanya, fadhkurullaha. Ya, maka salat yang telah ditunaikan itu fadhkurullaha, bisa langsung mengingatkan dia dengan Allah ya. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat dari kata silah ya. Silah itu ketersambungan yang erat, ikatan yang kuat ya. Makanya ada istilah silaturahim ya. Hubungan yang kuat, erat, sulit untuk dilepaskan. Kalau dibentuk dalam ibadah ritual, silah berubah menjadi sholah. Jadi kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih kita untuk tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas ya? Nah, harusnya orang kalau sudah tersambung dengan Allah, dia ingat. Fadhkurullaha qiyaman. Bahkan saat berdirinya selesai salat, dia bangun, dia ingat Allah. Di jalannya ingat Allah, ya, Masya Allah. Kemudian dan duduknya ingat Allah. Apapun yang dia lakukan dalam aktivitasnya. Duduk, apakah dia bekerja, dia menulis, dia tanda tangan satu hal, dia makan, dia minum, dia ingat Allah. Wa ala junubikum, bahkan saat tidurnya pun dia mengingat Allah. Perhatikan poinnya ya. Ini saya agak sedikit terpecah konsentrasinya. Jadi saya mohon mungkin nanti bisa bicara dengan DKM ya, dalam satu situasi hendaknya bisa menyediakan satu area khusus untuk bisa sholat dalam kondisi masbuk ya. Tidak boleh ada dalam satu tempat bisa berjamaah dua baris berbeda ya, atau dua atau tiga bahkan yang berbeda. Nanti coba dicek untuk ke depannya. Baik. Bapak Ibu sekalian, orang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah itu beda. Misal saya mau minum ya, ada si fulan minum, ada si fulan minum, ada dua orang minum. Orang yang ingat Allah sama-sama minum dengan yang tidak ingat Allah ya. Dan fungsi minuman itu menghilangkan haus. Tapi orang yang ingat Allah ketika dia akan minum, dia akan pastikan minuman yang akan dia pegang itu Allah ridha dengan minumannya, karena dia ingat ya. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar ya. Jadi mustahil ada orang minum bisa menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Mustahil ada orang bekerja saat ingat Allah bisa tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah saat bersamaan dia ingat Allah. Jadi mustahil ya. Termasuk mustahil ada orang baru keluar masjid selesai sholat ingat Allah bisa tertukar sandal, itu mustahil ya. Buktinya sekarang ada kesempatan di beberapa tempat orang mau sholat saja masih takut kehilangan sandalnya ya. Padahal orang tersebut kalau ditanya ingat Allah. Ada sesuatu yang keliru ya dalam hal-hal yang ditunaikan. Maksud saya coba dicek sampai sekian kali kita sholat sampai hari ini, berapa di antara sholat yang kita kerjakan yang sudah menjadikan kita teringat dengan Allah ya.